Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aisyah dan Andi Nur Amalia dari kelas pendidikan biologi ICP. Nah, di video ini kami akan menjawab tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah evolusi, yaitu untuk membuat pohon filogenik. Nah, seperti yang telah dilihat di sini, kami telah merangkum kelompok setiap organisme, bisa dilihat di sini. Dan kemudian di bawah ada pohon filogenik yang telah kami buat. Nah, langsung saja di sini adalah nenek moyang dari organisme. Kemudian garis berdivergensi dari nenek moyang organisme yaitu Lanceles atau di luar kelompok. Kenapa? Karena Lanceles tidak memiliki karakter dari setiap organisme seperti dilihat pada rangkuman di atas. Kemudian Lanceles terdiferensi menjadi Lampre karena Lampre memiliki karakter bertulang belakang. Kemudian Lampre terdiferensi menjadi Tuna. Mengapa? Karena Tuna memiliki rahang berengsel, sedangkan Lampre tidak memiliki. Kemudian Lampre terdiferensi, Tuna terdiferensi menjadi Salamander. Mengapa? Karena bisa dilihat di rangkuman kelompok setiap organisme itu Salamander memiliki tulang belakang, rahang berengsel, dan 4 tungkai. Kemudian Salamander terdiferensi menjadi kura-kura. Mengapa? Karena di sini kura-kura memiliki karakter telur yang bersifat amoniak, yang dimana hanya kura-kura yang memiliki ciri tersebut, berbeda dengan organisme-organisme sebelumnya. Kemudian kura-kura terdiferensi menjadi macan tutul. Karena di sini macan tutul memiliki karakter memiliki susu, di mana organisme sebelumnya tidak memiliki karakter tersebut. Kemudian macan tutul terdiferensi menjadi lumba-lumba. Mengapa? Karena di sini lumba-lumba memiliki semua karakter dari tulang belakang, rahang berengsel, 4 tungkai kaki, telur yang bersifat amoniak, susu, dan sirip dorsal. Nah, jika dilihat dari organisme-organisme ini termasuk monofiletik. Mengapa? Karena di sini ada organisme yang memiliki 4 tungkai, yaitu ada salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Begitupun dengan organisme yang memiliki susu, ada macan tutul dan lumba-lumba. Dan ada organisme yang memiliki karakter rahang berengsel, yaitu ada Lampre, Tuna, Salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Namun jika dilihat dari parasimpatik, yaitu organisme yang berasal dari nenek moyang, itu hanya ada organisme Lanceles, Lampre, Tuna, Salamander, kura-kura, dan macan tutul. Mengapa lumba-lumba tidak termasuk dari organisme yang berasal dari nenek moyang? Karena bisa dilihat di sini dia memiliki karakter sirip dorsa dengan sendirinya. Tapi jika dilihat di sini ada Tuna yang juga memiliki sirip dorsa. Jadi bisa dikatakan bahwa Tuna dan lumba-lumba itu memiliki garis sister taxa. Kemudian untuk pohon filogenik kedua ini ada karakter yang sama juga pada tabel ini, masih terkait karakter pada tabel, yakni tulang belakang. Nah, tulang belakang ini akan berdivergensi menjadi lancelet.
Kemudian yang kedua itu ada rahang berengsel. Nah, rahang berengsel ini akan berdiferensiasi juga menjadi lampre. Kemudian selanjutnya ada karakteristik empat tungkai. Nah, empat tungkai ini akan berdiferensiasi menjadi tuna dan lumba-lumba. Nah, mengapa ini pada karakteristik ini terdapat dua spesies? Karena tuna dan lumba-lumba itu mempunyai kekerabatan yang dekat, makanya mereka dikelompokkan ke dalam empat tungkai ini. Nah, kemudian selanjutnya itu ada telur amniotik. Nah, telur amniotik ini akan berdiferensiasi menjadi salamander. Kemudian ada susu ini akan berdiferensiasi menjadi kura-kura, dan sirip dorsal akan berdiferensiasi menjadi macan tutul. Nah, ada sedikit keunikan juga bahwa pada karakteristik 3 yakni empat tungkai, ternyata tuna mempunyai juga karakteristik sirip dorsal yang tidak dipunyai oleh spesies lainnya. Nah, juga pada karakteristik telur amniotik ini ternyata juga dimiliki oleh pada lumba-lumba tersebut. Nah, inilah yang membedakan antara spesies-spesies lainnya. Makanya pada tuna ini diberi nodus dan lumba-lumba juga diberi nodus. Nah, dari kedua pohon filogeni ini dapat kita simpulkan bahwa pada pohon filogeni 1 ini terdapat 7 kejadian, yakni kejadian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan pada pohon filogeni kedua ini terdapat 9 kejadian, yakni kejadian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait super taxa. Nah, di sini saya mengambil contoh dari pohon filogeni 1, yakni saya mengambil contoh dari nodus 5, yakni terdapat macan tutul dan kura-kura. Nah, macan tutul dan kura-kura ini mempunyai sisi kerabatan yang dekat yang berasal dari leluhur yang sama. Nah, kemudian saya juga mengambil contoh dari nodus 5 yang dimana ini melibatkan seluruh turunan dari leluhur yang sama, yakni ada salamander, kura-kura, macan tutul, dan lumba-lumba. Nah, ini mempunyai atau berasal dari nenek moyang yang sama dan merupakan turunan dari yang karakter ketiga ini. Makanya dinamakan dari leluhur yang sama. Nah, selanjutnya itu ada pohon filogeni kedua. Nah, di sini saya mengambil contoh dari nodus ketiga, yakni menghasilkan salamander dan kura-kura. Nah, salamander dan kura-kura ini merupakan parapeletik, yang dimana parapeletik itu merupakan pengelompokan organisme dengan mengeluarkan sebagian dari keturunan atau tidak seluruh keturunannya tidak dimasukkan dalam karakter itu. Contohnya itu ada saya mengambil nodus ketiga ini yang dimana ya, terdapat salamander dan kura-kura. Nah, ini termasuk parapeletik. Kemudian juga ada keturunannya macan tutul, namun saya tidak memasukkannya. Ya, selanjutnya yang ketiga itu ada pohon filogeni terakhir. Nah, di sini saya mengambil contoh pada nodus ketiga. Nah, yang dimana ini merupakan parapeletik, merupakan pengelompokan yang bukan dari turunan
dari leluhur yang sama. Nah, di sini saya mengambil contoh nodus ketiga, yang dimana ini merupakan lediform yang berasal dari karakteristik yang kedua. Nah, kemudian sedangkan dari leluhur ketiga itu cuma ada drumwheat, ginkgo, dan wasp-spruce. Nah, di sini keempat ini merupakan parapelitik, namun hanya 3 saja yang termasuk dalam kelompok atau leluhur yang sama, yakni ada drumwheat, ginkgo, dan wasp-spruce. Sedangkan lediform itu tidak termasuk karena dia tidak merupakan atau bukan merupakan dari leluhur yang sama dari ketiga ini. Ya, sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.